Selamat datang dan bertemu kembali. Hari ini kita bertemu kembali untuk mengikuti perkuliahan keterampilan komunikasi. Kita sudah memasuki pertemuan ke-9. Sebelumnya kita sudah belajar di pertemuan ke-8 tentang praktek atau implementasi public speaking. Masih berbicara atau masih berkaitan dengan public speaking, keterampilan komunikasi pada pertemuan hari ini akan mempelajari tentang bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan dalam melakukan public speaking, dalam hal ini presentasi. Presentasi itu juga bisa disebut atau bagian dari sebuah public speaking, berbicara di depan umum atau berbicara di depan masyarakat atau audiens yang dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini memang penekanannya adalah diharapkan kepada semua peserta perkuliahan itu setelah belajar tentang kunci sukses presentasi, tentunya memahami betul-betul tentang bagaimana kunci sukses presentasi yang baik, supaya keberhasilan dalam menyampaikan informasi itu bisa diterima oleh audiens, bisa dipersepsikan dengan positif, dan bisa diterima oleh seluruh audiens. Pokok-pokok pembelajaran pada hari ini atau materi yang akan kita bahas, pertama adalah kunci sukses presentasi, yang kedua adalah negosiasi, yang ketiga adalah tahap negosiasi, yang terakhir adalah prinsip negosiasi. Nah, kenapa kita membahas negosiasi? Negosiasi dikarenakan presentasi itu adalah menyampaikan informasi di mana nanti akan terjadi sesi atau masa atau waktu untuk berdialog atau bernegosiasi atau memahamkan atau menyeluruhkan atau menyelesaikan suatu masalah, sehingga di situ akan terjadi argumen-argumen atau negosiasi yang akan terjadi dalam proses presentasi. Baik, kita masuk yang pertama. Pertama adalah membahas tentang kunci sukses presentasi. Dalam setiap presentasi tentunya setiap pemateri atau orang yang menyampaikan presentasi atau menyampaikan informasi itu berharap bahwa apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh orang lain, oleh audiens, oleh kelompok tertentu. Nah, tentunya agar itu berhasil, agar apa yang disampaikan itu terkena, berarti ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu tujuannya, set goal-nya apa. Presentasi informasi yang akan disampaikan itu tujuannya kemana, tujuannya untuk apa, tujuannya buat siapa, dan tujuannya untuk apa, itu harus kita perhatikan. Karena hal ini menyangkut, kalau misalnya tujuannya tidak jelas, membuat audiens itu juga akan merasa tidak menemukan atau tidak mendapatkan informasi yang dia inginkan. Nah, dari tujuan ini tentunya kita juga harus memperhatikan audiens. Contoh, misalnya kita seorang penjual produk makanan cepat saji. Itu akan berbeda tujuannya dengan pada saat kita berbicara atau mempresentasikan produk-produk properti. Berbeda juga kalau kita mempresentasikan atau tujuan presentasi itu adalah untuk berhubungan dengan dunia pendidikan atau jasa. Begitupun adalah yang berhubungan dengan jasa perbankan, perhotelan, dan sebagainya itu tentunya akan memiliki tujuan berbeda-beda. Sehingga dari tujuan itu, yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita ketahui agar presentasi itu tidak gagal, kita harus melihat dulu untuk siapa informasi itu disampaikan. Berarti kita harus melihat audiensnya siapa, pesertanya siapa. Artinya kalau perbankan untuk siapa? Cocoknya ini untuk kelompok masyarakat yang seperti apa. Kalau kita berbicara tentang produk makanan cepat saji, berarti kita akan sampaikan ini seperti apa. Begitupun kalau kita ingin menyampaikan informasi-informasi tentang bisnis, tentang perbankan, atau tentang edukasi, tentang parenting, itu pun harus kita sesuaikan audiensnya. Tidak mungkin kita berbicara tentang masalah perbankan disampaikannya kepada misalnya kelompok-kelompok anak SD atau SMP, tidak mungkin. Begitupun kalau misalnya kita akan mempresentasikan tentang suatu metode, tentang produk atau properti, itu juga tidak mungkin kita sampaikan kepada kelompok-kelompok remaja. Tentunya ya itu adalah orang yang sudah punya penghasilan, ekonomi menengah ke atas, dan sebagainya. Jadi sangat berpengaruh materi yang akan kita sajikan itu cocoknya untuk siapa. Nah, di sini ada tempat. Kunci sukses dalam presentasi itu salah satunya tempat. Kita akan melihat, kita akan presentasi berapa orang. Kita harus indoor atau outdoor. Kalau misalnya kita menyampaikan orasi atau presentasi seperti memberikan seperti kampanye, itu berarti kan tidak memerlukan ruang yang terbatas, tidak harus indoor, tetapi bisa dilakukan di outdoor, langsung kepada masyarakat. Tetapi ada hal tertentu misalnya tentang bisnis, tentang
pemakaian atau pemutakhiran data atau tentang sosialisasi suatu sistem itu kan hanya terbatas, maka tempat juga menentukan. Tidak semua presentasi itu harus di ruang terbuka, tapi juga tidak semua presentasi itu dilakukan di ruang tertutup. Kembali lagi semua dari tujuan dan untuk siapa dan audiensnya siapa yang kita hadapi. Gitu ya. Selanjutnya, nah di dalam presentasi kalau kita ingin presentasi berhasil tentunya ada namanya interaksi ya. Interaksi itu adalah hubungan atau komunikasi dengan dialog ya, yang kita sebut sebagai dialog antara pemateri dan juga dengan penerima atau audiens. Itu perlu sekali interaksi. Jangan sampai presentasi itu mati, tidak hidup karena kurangnya interaksi. Ya. Jadi perlu sekali dialog, mengenal lebih dekat, karena dari situ kita akan melihat, akan mendapatkan informasi yang banyak dari audiens juga, tipikalnya seperti apa, dan mana yang antusias, mana yang paham, mana yang itu kita akan mengetahui. Itu sangat penting interaksi itu. Karena kalau tidak terjadi interaksi, ya biasanya 75 atau 50% itu ya presentasi itu ya akan berhasil, alias gagal. Terus simple ya, simple itu artinya bahwa apa yang kita presentasikan itu jangan dibuat berbelit-belit, jangan terlalu panjang lebar, tapi poin-poinnya merangsang, kalau bisa merangsang kepada audiens itu untuk bertanya, untuk melakukan interaksi, itu lebih baik daripada kita terlalu banyak ngomong, tetapi tidak menarik, membuat audiens bete, membuat audiens tidak nyaman, akhirnya tidak mau mengikuti dan akhirnya hanya sekedar lewat saja apa yang kita sampaikan gagal. Nah itu yang harus hati-hati, perlu disampaikan secara simpel dengan menyesuaikan, sekali lagi balik-balik ke audiens. Kita harus sesuaikan audiens kita agar bahasa kita sepadan. Dengan siapa kita bicara itu mempengaruhi gaya komunikasi, mempengaruhi bahasa, mempengaruhi cara bagaimana menyampaikan, kapan kita menyampaikan informasi serius. Presentasi itu nggak selamanya serius, tetapi juga tidak selamanya harus dibumbui dengan candaan atau sambil humor, tidak juga. Kembali lagi topik, tujuannya apa, audiensnya siap. Nah, sebagai seorang pemateri dalam menyampaikan presentasi itu, ya tentunya sebagai manusia, nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Tidak ada sempurna, ya tentunya kita harus memahami kekurangan kita, kelemahan kita. Cara mengatasi itu, ya salah satunya dengan melakukan interaksi. Interaksi karena kita presentasi itu tidak selamanya disebut sebagai orang yang pakar, mengetahui seilmunya luar biasa, tidak juga, karena banyak juga yang sambil presentasi dengan interaksi, dengan dialog itu justru menemukan pengetahuan, pengalaman baru dari banyak orang. Karena perlunya berbicara di depan umum itu kita akan kaya pengalaman, kita akan lebih mengenal, dan kita mengetahui karakter-karakter serta kebutuhan manusia. Nah, apa yang harus kita persiapkan kalau presentasi? Namanya presentasi itu kan berarti kita harus menyampaikan sesuatu yang tidak seperti kita membaca, tidak kita seperti menyampaikan dalam sebuah formal sekali, tidak, tetapi perlu persiapan yang matang dalam menyampaikannya. Tentunya ini sangat mendukung. Kalau kita berbicara di depan orang banyak atau melakukan public speaking tetapi kita tidak siap, kita nervous, kita tidak hafal, bahkan ada yang istilahnya gagap berbicara, demam panggung, itu akan meruntuhkan, itu akan menggagalkan proses komunikasi kita dengan orang lain. Kenapa? Karena Anda dianggap tidak meyakinkan. Kita sebagai pemateri dianggap tidak meyakinkan. Yang pertama memang harus membangun percaya diri kepada seorang pemateri, penyampaian materi, karena hal ini ya itu tadi, kesan pertama itu ditentukan dari diri kita. Ya, apa yang harus kita kuasai? Tentunya knowledge ya, knowledge atau pengetahuan itu penting sekali. Ya, kalau kita mau menyampaikan tentang politik ya berarti kita harus tahu dulu tentang politik, tentang seluk-beluk dalam dunia perpolitikan harus paham dulu. Nah, kalau kita berbicara tentang properti, kita juga harus mengetahui, kita juga harus bisa membandingkan, menunjukkan contoh kepada audiens properti sekarang itu keuntungannya seperti apa, kapan manfaatnya itu properti seperti apa. Itu kan salah satu pengetahuan yang harus kita kuasai. Jangan sampai begitu audiens bertanya kita gelagapan tidak bisa menjelaskan. Pendidikan juga sama. Anda bekerja di dunia pendidikan menjelaskan begini, atau istilahnya kelebihan pendidikan ini dengan ini, apa bedanya, tetapi Anda tidak menguasai, itu juga salah besar. Itu akan membuat presentasi gagal. Jadi seseorang itu harus mampu dan memiliki product knowledge
dari informasi yang akan kita sampaikan. Macam-macam. Misalnya kita juga presentasi atau menyampaikan tentang penemuan atau launching suatu produk mobil baru. Berarti kita harus mengetahui mobil baru itu apa keunggulannya, apa kelemahannya, apa keistimewaannya dengan mobil sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu produk knowledge yang harus kita kuasai dan harus istilahnya harus sampai kepada audiens. Yang tidak kalah pentingnya dalam persiapan presentasi adalah appearance. Appearance itu adalah penampilan. Sangat penting. Kalau offline mungkin tidak terlalu terlihat ya, tetapi kalau kita sudah melakukan, kalau online tidak terlalu terlihat, tetapi pada saat offline kita harus melakukan presentasi tatap muka, penampilan itu sangat diperlukan, sangat mendukung sekali. Sekali lagi kesan pertama itu tidak dari orang ini pintar apa tidak, tapi dilihat dari penampilannya, sopan, bersih, senyum, terus ramah, dan pembawaannya wibawa, kelihatan percaya diri, itu adalah bagian dari perform. Itu sangat menentukan. Karena kita lihat kalau di televisi atau di acara-acara formal itu yang menyampaikan presentasinya itu sudah kelihatan dari awal, wah orangnya enak, orangnya kelihatan charming, kelihatan gagah, kelihatan bersih, rapi, sopan, attitude-nya, keep smile dan sebagainya, itu akan membuat audiens juga punya semangat ya. Jadi ternyata pemateri itu memiliki nilai plus ya tersendiri pada saat nantinya dilihat atau dinilai oleh audiens ya. Kesan pertama itu kadang-kadang bisa menentukan keberhasilan kita ke proses atau kegiatan berikutnya. Nah, yang harus dipersiapkan lagi adalah ya audiens. Itu yang titik pertama. Target utama itu adalah kita harus tahu dulu karakter audiensnya siapa, kira-kira ini cocok tidak kalau disampaikan kepada ini, dan audiens itu akan membantu. Target utamanya kita adalah audiens, pesertanya siapa, gitu ya. Karena tidak semua presentasi cocok untuk segala umur. Ada yang khusus untuk level teenager, ada yang khusus untuk adult, ada khusus yang orang-orang tajir atau yang perekonomiannya tinggi karena memang menyangkut dengan sesuatu produk yang memang hanya orang-orang tertentu. Terus bisa juga presentasi atau audiensnya itu masyarakat luas atau anak-anak atau SMP, itu semuanya harus kita tentukan. Berikutnya, nah persiapan yang perlu dilakukan, yang tadi mungkin sudah saya singgung di awal, tidak boleh nervous ya, tidak boleh kaku, harus percaya diri, dan maka perlu adanya peregangan. Istilahnya kalau olahraga itu rileks ya, kita harus rileks, nyaman, tidak boleh tegang. Nah makanya ya olahraga ringan juga penting, atau memang kita kita baca-baca ulang lagi materi yang akan kita sampaikan. Terus kita juga namanya peregangan itu harus rileks, misalnya 30 menit atau 20 menit sebelum dimulai. Jadi tidak boleh terburu-buru, tidak boleh mepet-mepet. Jadi segala sesuatu perlu persiapan, perlu rileks dulu ya, supaya menyiapkan dirinya itu kosong dalam arti tidak dibebani oleh banyak pikiran atau masalah yang lainnya, tapi kita akan fokuskan kepada topik atau materi yang akan disampaikan dalam suatu presentasi. Nah, terus kalau kita sudah menghadapi audiens, tentunya dengan karakter yang berbeda-beda, apalagi juga terjadi pertentangan atau negosiasi dan sebagainya, diusahakan kepada kita, pemberi materi atau presenter, itu jangan panik. Panik itu menunjukkan Anda tidak siap. Panik berarti menunjukkan Anda tidak menguasai suatu materi. Panik berarti Anda dilihat secara kasat oleh audiens itu tidak profesional. Karena ragu-ragu. Kalau orang panik itu terkadang cerminan atau persepsi audiens itu orang ini tidak meyakinkan, orang ini masih ragu-ragu dan tidak percaya diri. Nah itu kita hindari ya. Artinya itu nothing tulus saja. Kita nothing tulus, kita slow, kita melakukan apa yang sudah apa yang akan kita kerjakan. Dalam proses terjadi kesalahan itu wajar ya. Kesalahan itu wajar karena itu sebagai evaluasi ke depannya. Yang tidak kalah pentingnya, nah ini juga pernah atau sampai saat ini jargon ini selalu diterapkan di bank-bank ya, perbankan itu 3S itu, senyum, sapa, salam dan sebagainya. Ternyata presenter itu juga senyum itu adalah bagian dari perform, tadi sudah dijelaskan di appearance ya, dari sosok pemateri atau presenter itu salah satu keberhasilan persiapan yang harus kita lakukan senyum, jangan terkaku, jangan cemberut, jangan manyun dan sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan karena dengan senyum sendiri itu sudah membuat
nyaman audiens, apalagi kalau sudah berbicara. Tetapi kalau misalnya kesan pertama, kita sudah muka jutek, kita sudah muka tegang, kita sudah mukanya cemberut, itu audiens juga, kok orangnya gini banget ya, kok materinya kurang meyakinkan. Nah, itu menjadi hal poin tersendiri, poin negatif kepada para presenter atau pemateri. Jadi kita tetap harus smile. Nah, sekarang kita masuk ke negosiasi. Apa itu negosiasi? Dalam hal presentasi, di tengah presentasi atau di tengah-tengah kita melakukan public speaking atau menyampaikan sesuatu, informasi kepada audiens, pasti akan terjadi sebuah tahapan yang namanya negosiasi. Negosiasi itu adalah bukan tawar-menawar seperti kita melakukan pembelian, ya, tapi negosiasi itu biasanya informasi yang disampaikan kepada audiens biasanya tidak dipersepsikan sama oleh peserta presenter atau audiens, karena mereka masing-masing punya persepsi dengan cara pandang berbeda. Nah, disinilah akan terjadi negosiasi, ya, karena negosiasi itu adalah suatu proses di mana ada perundingan atau tawar-menawar yang terjadi antara minimal 2 orang atau 2 kelompok, yang masing-masing memiliki tujuan yang berupaya memperoleh kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Ya, tadi saya sampaikan akan ada informasi yang mungkin disalah persepsikan atau kurang paham dari audiens atau presenter kurang menyampaikan dengan tegas, sehingga terjadilah suatu kesepakatan atau nego yang benar yang seperti apa, informasi seperti apa, supaya terjadi clear, supaya terjadi deal antara audiens dan juga presenter itu jelas apa yang disampaikan. Itu yang akan sering terjadi. Kalau misalnya diskusi itu seringkali ada perbedaan pendapat, itu adalah salah satu bagian dari proses negosiasi. Sampai akhirnya ditemukan suatu kesepakatan bersama. Oke. Nah, berbicara tentang negosiasi, ini seringkali terjadi ya kalau dalam dunia bisnis itu negosiasinya dulu ya, negosiasi tentang tender, negosiasi tentang harga, negosiasi tentang implementasi, penerapan dan sebagainya. Itu kalau yang di negosiator bisnis dalam dunia bisnis itu realnya seperti itu. Nah, ini bagi para negosiator bisnis, negosiasi yang sukses bukan hanya berarti perundingan tawar-menawar dengan hasil kesepakatan yang memuaskan, melainkan pula hasil yang mempertahankan hubungan baik. Karena negosiasi jangan sampai ada dusta di antara kita, jangan sampai ada perdebatan, jangan sampai ada pertentangan, tetapi negosiasi itu diharapkan ada kesepakatan sehingga tetap menjalin hubungan yang baik, ya, tidak ada yang terluka, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang dirugikan, tetapi negosiasi itu adalah supaya hubungan baik itu atau terjadinya win-win solution, ya. Jadi satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengikat dan saling memahami dan menyepakati suatu keputusan. Berikutnya, kita masuk tahap negosiasi. Ya, tahap negosiasi itu kan tadi istilahnya seperti tawar-menawar ya, tarik ulur agar sesuatu terjadi, tidak terjadi dan ada tapi muncul suatu kesepakatan bersama. Tentunya dalam negosiasi itu harus jelas apa yang akan dicapai, tujuannya apa. Tujuannya apa? Terus udah gitu kita harus mengatur, memahami. Karena sekali lagi audiens itu, peserta itu menjadi memiliki peran utama dalam merespon atau memberikan respon positif kepada apa yang kita informasikan. Tentunya kita memiliki strategi bermacam-macam ya, memiliki strategi yang berbeda-beda dengan audiens yang berbeda-beda. Tentunya banyak cara, banyak strategi yang harus kita kembangkan untuk keberhasilan penyampaian informasi kepada audiens, kepada klien itu dengan baik. Namanya negosiasi ya antara presenter atau dengan pihak klien atau presenter dengan audiens itu harus memahami istilahnya pihak lawan. Artinya kalau kita sebagai seorang presenter kita memahami karakter, memahami pihak audiens yang diinginkan apa. Ya, karena dalam komunikasi itu tujuannya salah satu yang terpenting adalah informasi sampai dan mereka percaya dengan kita ya, karena sudah berhasil memberikan informasi yang dipahami oleh semua pihak. Terus yang berikutnya, cara atau tahapan negosiasi itu ya diusahakan tadi ya, tidak ada pihak-pihak yang tersakiti, tidak ada pihak-pihak yang dikecewakan, tidak ada pihak-pihak yang kalah, tetapi diharapkan atau
diwajibkan bahwa dalam negosiasi itu akan terjadi sebuah kesepakatan yang akhirnya win-win solution ya, sama-sama menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang itu. Yang berikutnya, negosiasi itu juga tidak boleh kita selalu mengejas punya orang atau pendapat orang itu salah. Itu harus kita perhatikan, berarti kita harus ada pergolakan, ada negosiasi dengan diri sendiri. Kita harus sadar, kita harus mengakui bahwa tidak selamanya pendapat orang itu salah, ya. Tapi dalam hal negosiasi nanti akan terjadi kesepakatan yang saling memahami, saling mengerti. Nah, negosiasi dengan diri sendiri itu kita tidak boleh egois, salah satunya itu. Nah, kalau dalam dunia bisnis itu ini ya, ada dua yang terakhir ini. Satu, bersikap tegas terhadap pihak lawan yang tak bisa percaya. Yang kedua adalah negosiasi dua belah pihak. Ini biasanya berhubungan dengan bisnis karena bisnis itu harus ada trust. Bisnis itu negosiasinya ada saling kepercayaan. Tidak ada dusta di antara kita, tetapi ada build in trust, membangun sebuah kepercayaan antara kedua belah pihak. Nah, maka yang lebih dikenal lagi kalau presentasi atau komunikasi dengan audiens itu biasanya lebih berfokus kepada negosiasi dengan dua belah pihak. Tuh. Nah, berikutnya kita melihat prinsip-prinsip presentasi. Nah, itu tadi tahapan negosiasi. Sekarang kita akan melihat bagaimana prinsip presentasi yang bagus, yang berhasil. Itu ada 4 prinsip di sini. Prinsip pertama, tentunya kita harus bisa dan mampu memisahkan orang dengan masalahnya. Karena diharapkan presentasi kita berkomunikasi dengan publik itu kan salah satunya memberikan solusi terhadap masalah. Kita harus petakan dulu, mengidentifikasi setiap masalah yang dihadapi oleh audiens, ya. Karena kita memiliki informasi yang sama kepada audiens yang sama. Misalnya ada 20 orang audiens yang kita harus sampaikan informasinya. Tetapi dari 20 itu kan tentunya masalahnya berbeda-beda. Nah, berbeda-beda ini artinya perlu penanganan khusus. Maka kita nanti akan mengidentifikasi. Makanya ada interaksi, biasanya salah satu interaksi itu adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh orang atau audiens. Itu perlu dipisahkan karena solusi dan penanganannya berbeda. Prinsip yang kedua, ya tentunya sebagai seorang presenter, seorang pemberi materi atau pemateri atau menyampaikan ide atau informasi itu harus fokus pada apa yang masing-masing pihak inginkan. Misalnya kita sedang presentasi tentang sebuah tender bisnis ya, pengembangan sebuah perusahaan atau mau misalnya ada ekspansi. Nah, tentunya kita akan terlibat dengan banyak pihak. Misalnya pihak-pihak kontraktor, perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan ekspansi itu. Nah, maka dalam menyampaikan presentasi untuk meyakinkan ke pihak-pihak vendor, pihak-pihak yang lain atau perusahaan-perusahaan yang lain, atau kalau kita harus tender berarti akan bersaing dengan banyak perusahaan. Maka yang pertama atau prinsip yang kedua yang harus diperhatikan adalah fokus pada apa yang masing-masing pihak inginkan. Lagi-lagi tidak jauh-jauh berbeda dalam presentasi ini, prinsipnya ya kita harus bisa memenuhi keinginan dari audiens. Kita harus tahu apa sih yang diinginkan masyarakat, apa sih yang diinginkan audiens, itu harus fokus. Jangan lagi kita egois ya. Kalau egois berarti kita tidak bisa melakukan negosiasi dengan diri sendiri. Egois itu berarti menganggap diri kita benar, apa yang disampaikan itu selalu betul. Belum tentu. Ya, sejago-jagonya atau sehebat-hebatnya orang yang memberikan presentasi di depan umum, tentunya tidak semuanya sempurna. Butuh masukan-masukan dari audiens sebagai pesertanya. Nah, prinsip yang ketiga adalah mengembangkan pilihan-pilihan yang ada. Artinya bahwa kita kalau presentasi itu kan jangan mentok pada materi, tetapi biasanya kita harus bisa mengembangkan materi itu agar bisa diterima, karena setiap orang memiliki masalah, setiap orang memiliki solusi yang berbeda, dan dari situlah kita bisa mengembangkan secara real. Kalau kita sudah berinteraksi dengan masyarakat, dengan audiens, itu secara mengalir saja kita mampu mengembangkan alternatif itu dengan implementasi yang konkret. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang perlu diketahui. Yang keempat adalah tentunya dalam presentasi itu kita tetap harus bertindak secara objektif ya. Objektif itu tidak fokus kepada satu orang saja, tapi fokus kepada keseluruhannya dan adil. Itu yang dimaksud objektif. Nah, berikutnya kita sudah masuk kepada tugas mandiri. Ya, tugas mandiri ini karena kita mau presentasi di akhir
per semester, tapi dari sekarang sudah mulai disiapkan dulu materi-materi apa saja yang akan disiapkan, karena kita nanti akan berproses dalam menentukan temanya apa, Anda menyiapkan bisnis apa yang akan Anda presentasikan, dan tentunya bisnis ini akan disampaikan kepada audiennya siapa, apakah perusahaan, ataukah karyawan, ataukah masyarakat umum, tergantung dari topiknya. Kalau Anda memang berbisnis dalam hal marketing, ya berarti audiennya siapa, properti kepada siapa. Tapi harus jelas ya, karena Anda di sini akan diminta presentasi, cara berkomunikasi yang baik, dan juga targetnya siapa. Nah, tidak hanya itu, kalau kita sudah tahu tema, tentunya kita harus mengetahui produk knowledge-nya apa. Pengetahuan yang harus kita siapkan untuk menyampaikan ke audiens itu seperti apa. Nah, itu adalah tugas mandiri. Seperti biasa, nanti bisa dicek kembali ke e-kampus, deadline, dan dari ini cuma persiapan saja, tapi minimal kita sudah punya bayangan apa yang akan kita presentasikan di akhir semester. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya cukupkan dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.